Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita lanjutaken ngaji kita kitab Bulughul Maram. Saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kita tujuaken dumateng musannif pengarang kitab ini, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang ketiga untuk hajat-hajat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, hadis saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala ngucap sapa Abi Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada tatkalane sujud sapa ahadukum salah siji sira kabeh, fala yabruk mongko aja ngebruk ya. Kama yabruku al-ba'iru, kaya dene ngebruke unta. Ngebruk bahasa teng kitab biasa yap niku ngebruk. Napa niki? Nggih ngebruk. Wal yadha mongko becik nyelehno sapa sira yadaihi ing tangan loro sira qabla rukbataihi sadurunge dengkul sira, dengkul loro sira. Dengkul ning basa Jawa napa? Dengkul napa? Nah? Nggih dengkul nggih. Kira dengkul very kasar dengkul. Dengkul. Nggih, dengkul loro. Akhrajahu ngetoaken hu ing hadis sapa as-salasatu, imam yang tiga. Wa huwa, adapun utawi hadis yang tadi itu, aqwa min hadisi Wa'il bin Hujr, lebih kuat daripada hadisnya Wa'il bin Hujr. Apa hadis yang digawa oleh Wa'il bin Hujr? Ra'aitu ningali sapa ingsun, Ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza sajada tatkalane sujud sapa Kanjeng Nabi, wadha'a nyeleaken sapa Kanjeng Nabi rutbatai ing dengkul loro ning Kanjeng Nabi. Gak enak dengkul nek kula terang. Nek Nabi niku dengkul, napa mboten enten sing bahasa rada alus dengkul, Nan? Lutut nggih, lutut. Soalnya bahasa Indonesia niku netral ya. Netral juga ya. Lutut kali ini Kanjeng Nabi. Menawi wis enak. Qabla yataihi sadurunge astane Kanjeng Nabi. Lah, astane tangane. Akhrajahu ngetoaken ing hadis sapa al-arba'u, imam yang empat. Fa innalil awwali sesungguhnya untuk yang awal iku syahidan min hadits Ibnu Umar,
Hadis yang pertama itu memiliki penguat dari hadis Ibnu Umar. Sahahahu mengesahkan. Sapa Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu lan milang-milang sapa Al-Bukhari Imam Bukhari mu'allaqan. Hadis mu'allaq mauqufan dan hadis mauquf. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini tentang sujud, tentang sujud. Ada satu hadis yang isinya berbeda. Ya ini hadirin, ada yang ini pola berpikirnya begini. Kita ndak usah mengikuti ulama-ulama. Kita nggak usah mengikuti kiai. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Bener napa salah? Bener napa salah? Balik nanggone Al-Quran karo hadis, bener napa salah? Bener. Mulane balik nang Al-Quran, gak usah melok kiai, gak usah melok ustad. Terus ada yang pakai logika begitu. Bener kan? Bener. Ya. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, kira-kira nih mendapatkan hadis seperti ini, ya, bingung. Satu hadis yang antara hadis yang pertama dan kedua itu bertolak belakang. Hadis yang pertama mengatakan Nabi itu melarang sujud itu seperti onta, di mana Nabi itu mendahulukan tangannya terlebih dahulu yang ke lantai. Terus hadis berikutnya yang di belakang itu mendahulukan lututnya dulu. Ya ikut takonono hadis itu. Takonono kitab hadis itu. Kayak jawab. Sami kalian apa niki? Ketika Sayyidina Ali berperang melawan Muawiyah, ya, sami-sami sahabati Nabi. Ya. Sami-sami sahabati Nabi. Terus kemudian ketika perang itu Muawiyah mengambil Al-Quran, diangkat Al-Qurannya tinggi-tinggi. Artinya apa? Perdamaian, damai. Karena kondisinya terdesak, ya. Damai, sudah damai. Al-Quran diacungkan, diangkat. Kemudian Ali, ya sudah, kalau memang kita damai. Ya. Tapi ada sahabat-sahabatnya Ali yang mengikuti Ali itu tidak mau, ya, tidak mau. Kita kalau sudah perang, siapa yang kalah, siapa yang menang, ya menang. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan kepada teman-temannya Sayyidina Ali itu, ini harus diperangi sampai habis, sampai mati, ya, sampai kalah. Ya. Apa dalilnya? Ya Al-Quran lagi. Ya. Kita harus mengikuti Al-Quran. Ketika mengikuti Al-Quran, ya memang ada di Al-Quran seperti itu. Ya. Terus kemudian, karena kamu udah ngikuti saya, sekarang tanyai Al-Quran itu. Ya apa jawabannya tentang masalah ini? Ya enggak bisa Ali, wong Al-Quran itu kertas kok. Disuruh tanya ke Al-Quran yang kertas. Lah iya, kamu kan butuhnya isinya Al-Quran itu siapa yang tahu? Ya orang yang mengerti ilmu Al-Quran. Sehingga ada benarnya orang mengatakan kembali ke Al-Quran hadis. Tapi pemahaman Al-Quran dan hadis itu siapa yang memahami? Ya ahlinya. Siapa ahlinya? Ya itu tadi, ulama-ulama dan juga kembali kepada kalau sekarang ya kiai-kiai kita itu. Kiai-kiai kita itu yang paham. Kalau kita memahami Al-Quran hanya dari terjemah saja, ya rusak akhirnya, Sehingga kita harus tahu bagaimana tentang ilmu dari memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis. Yang tahu ya ahlinya tadi, ahli Quran dan ahli hadis. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita dalami ini dulu. Ya. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir
wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Nah, ini hadis ungkapan yang pertama. Ketika Nabi itu sujud, ya, ketika Nabi sujud, Nabi itu mengatakan kepada para sahabat, fala yabruk, mongko ojo ngebruk akan kama yabrukul ba'ir, seperti halnya onta itu ngebruk no badane. Nah, ini tadi akhirnya saya ingin melihat bagaimana sih duduknya onta itu. Panjenengan nanti ningali duduknya onta. Kira-kira sikil mburi apa sikil ngarep dhisik sing diduno? Sikil ngarep. Ya, ternyata sikil ngarep sing diduno dhisik. Sikil ngarep. Hewan itu hadirin, hewan itu ada 4 kaki. Manusia itu punya 2 kaki, 2 tangan, ya, 2 tangan. Sehingga ada yang mengatakan bahwasannya ini yang dimaksud hadis, ya. Ini yang dimaksud hadis. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir, itu ya. Itu berarti kalau kalau kaki depan itu ibaratnya kalau manusia seperti tangan. Dan dilarang seperti itu. Ini sehingga ada yang mengatakan di sarahnya itu ya. Tetapi di berikutnya wal yadha yadaihi qabla rukbataihi, wal yadha yadaihi qabla rukbataihi, akan tetapi lebih baik letakkan tanganmu dulu sebelum dua lututmu. Ya. Ini dimaknani oleh pensarah dari kitab ini, kitab Subulus Salam, Imam Sun'ani. Ini hadis membingungkan, ya. Hadis membingungkan. Kenapa? Onta itu yang kalau turun duluan itu adalah tangan depan, kaki depan. Artinya ya tangan depan itu tangan depan itu yang diturunkan. Tetapi itu kan dilarang oleh Kanjeng Nabi. Tetapi berikutnya wal yadha yadaihi qabla rukbataihi, akan tetapi letakkan tanganmu. Malah Nabi mengatakan letakkan tanganmu. Ya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ini sehingga ada yang mengatakan ini agak membingungkan yang pertama itu. Tetapi kalau di riwayat dari Imam Wa'il bin Hujr, ya, beliau mengatakan ra'aitun Nabi, Wa'il itu melihat Nabi itu ketika sujud wada'a rukbataihi qabla yadaihi. Wada'a rukbataihi qabla yadaihi. Beliau meletakkan dua lututnya sebelum tangannya, sebelum 2 tangannya. Akhrajahul arba'ah. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, yang Wa'il bin Hujr ini adalah menurut Imam Bukhari termasuk hadis mauquf. Hadis mauquf itu ya terhenti pada apa yang disampaikan oleh sahabat, bukan perkataan Kanjeng Nabi. Bukan perkataan Kanjeng Nabi. Sehingga hadirin akhirnya disepakati oleh para ulama, berarti bisa dua-duanya. Jadi bisa tangan duluan, terus yang kedua bisa lutut duluan. Tetapi yang tidak boleh, yang pasti tidak boleh, itu adalah menyamai onta. Ya. Beberapa hadis yang pernah kita baca itu, gerakan-gerakan sholat itu tidak boleh menyamai hewan. Contoh beberapa waktu yang lalu, tidak boleh seperti anjing, gitu ya. Itu tangannya ini nempel di lantai itu tidak boleh. Terus duduknya seperti anjing juga itu tidak boleh, dan lain sebagainya. Itu yang tidak boleh. Nah, kalau dilihat dari ini bagaimana duduknya onta, ya, itu adalah jengking ngoten, Bu. Jenengan ngerti jengking ya?
Jadi sujud itu langsung turun. Nah, kalau langsung ke napa niki? Ke tempat niki, yes, apa cerna. Langsung ke bawah ngeten. Nah, ini yang ndak. Lah kan ngeten onta niku kados ngeten. Panjenengan mboten ketok, ojo ngadeg tapi. Ini iki gak oleh. Onta ngeten. Jelek terus baru mudhun. Lah ngeten. Itu tidak boleh. Sehingga ulama itu mengatakan boleh pakai tangan dulu tetapi tidak seperti itu. Yaitu turun ngeten nggih, terus baru tangan. Nah, yang dimaksud tangan itu seperti itu. Ini menghindari praktek seperti onta. Kenapa? Karena kalau sujud langsung turun begini ini berat loh songgoane. Woi, iso-iso tangannya gak kuat ceklek ya. Jelek ini berat. Sehingga apa? Boleh pakai tangan dulu tapi turunnya begini, turun begini sehingga tidak jengking lah. Nah, itu. Terus kalau Imam Wail tadi seperti yang kita lakukan biasanya, yaitu lututnya dulu biasa. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, ini tangan kita ini ketika sujud itu direnggang apa dipempet ngoten ya. Pas pada waktu panjenengan takbir Allahu Akbar, Allah berarti pas. Nah, ojo terlalu mepet ngene. Kecuali nek pas salat nang nggone ampel. Ampel kan penuh. Saking penuh nih pepetan sampai napa dupisel ngene. Tapi nek ada tempat yang cukup ya memang napa niki sepanjang hasta ya, satu hasta persis. Nggih. Masjidil Haram pepet-pepetan. Ojo maneh sujud sing temenan iso-iso sujud ngambung bokonge wong ya. Tidak ada yang mengatakan begitu. Jadi itu praktek sujudnya. Kemudian itu tadi untuk turunnya ya, untuk turunnya. Jadi dari hadis ini itu boleh tangan dulu, tapi tangan dulunya jangan seperti onta, karena itu berat. Tapi kalau kalau dibaca di Imam Sun'ani itu Syafi'iyah dan Hanafi itu mendahulukan kakinya, lututnya dulu. Ya, sehingga fikih kita itu mengambil riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Wa'il bin Hujr itu, yaitu mendahulukan dua lututnya. Tapi jangan menyalahkan kalau tangannya yang didahulukan. Ini enaknya kita ngaji itu begitu, sama-sama tahu. Oh ternyata ada riwayat yang mengatakan boleh tangannya dulu. Tapi riwayat yang lain yang kita pakai, oh lututnya dulu. Dan sama-sama mengerti apa yang dimaksud daripada hadis yang ada itu. Ya, jadi kalau tangan dulu itu caranya begitu. Tapi kalau memang kesulitan karena boyok kumat Pak, rotok miring-miring ya, kecuali ya. Boyok kumat ya gak apa-apa. Ya, yang penting bisa. Ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada lit-tasyahhudi wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa yumna 'ala al-yumna wa aqada 53 wa asyara bi usbu'ihi as-sababah rawahu Muslim fi riwayatin lahu wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara billati tali al-ibhama. Hadis berikutnya ini tentang saat kita tasyahud, duduk tasyahud,
sama seperti maksudnya seperti yang kita lakukan seperti biasanya itu. Yaitu tangan kanan berada di bahu kanan, tangan kiri di bahu kiri. Terus kemudian saat tangan kanan itu ngepal begini, ngepal, kecuali hanya kecuali as-sababah, ya, jari telunjuknya itu di ini kan, ya, diangkat nanti ya, wa qabada asabiyahu kullaha wa asyara billati tali al-ibham. Sampun dugi niku mawon riyen. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita mempelajari tentang tata cara sujud dari rukuk, dari i'tidal menuju ke sujud. Itu ada dua pilihan, ya, ada dua pilihan, yaitu pakai tangan dulu atau pakai lutut dulu. Tetapi ulama-ulama Syafi'iyah itu menguatkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Wail, yaitu lututnya didahulukan. Tapi kalau Bapak Ibu kesulitan, pakai tangan dulu pun juga tidak masalah, ya, karena ada riwayatnya juga. Tetapi jangan seperti unta, ya, jengking, kawalan jengking. Jadi bokongnya didonosik ini, terus baru tangan. Tapi rada angel tambah angel. Nggih, lah nggih bali rada angel. Nahane tambah angel. Tapi kalau lutut dulu itu lebih mudah. Tapi bisa jadi orang yang punya penyakit khusus itu sulit Pak kalau pakai lutut duluan. Misalkan sakit lutut itu mungkin astrio niku kan roto abot itu tambah angel. Nah, yang penting ya apa gampange ya. Tetapi Nabi itu selalu dalam hal gerakan-gerakan sholat itu tidak boleh menyamai dengan hewan. Ya, tidak boleh menyamai hewan. Kalau sujud tadi itu menuju ke sujud tidak boleh menyamai hewan onta. Ya. Tidak boleh juga menyamai hewan anjing dan lain sebagainya. Thank you.